dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita masih ada dalam tema Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita dengan judul khotbah di pagi hari ini, hidup yang diubahkan. Bilang kiri kananmu, hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Kita lihat 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat peraboh dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang mencucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kisah seorang pelaut, John Newton, pelaut Inggris yang bekerja di kapal pedagang budak Afrika. Dia orang yang sangat kasar dan penuh dengan banyak dosa. Dia hidup dalam berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan daging. Satu kali dalam pelayarannya untuk memperdagangkan budak-budak Afrika, dalam perjalanannya di tengah lautan, kapalnya mengalami karam dan dia tahu bahwa dia akan mati dan akan masuk neraka karena banyaknya dosa-dosanya. Lalu dia mohon ampun kepada Tuhan, lalu berjanji bahwa kalau kapal ini tidak tenggelam, dia akan menjadi orang Kristen yang benar dan hidup seturut kehendak Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doanya, kapalnya tidak tenggelam tetapi sampai ke tujuan. Lalu dia berhenti mencari pedagang budak yang kasar, yang penuh dengan dosa. Lalu dia rajin ke gereja. Di kemudian hari dia menjadi seorang pendeta dan dia mempunyai sebuah karya ciptaan. Dia menciptakan sebuah lagu yang memberkati banyak orang sampai hari ini, yaitu Amazing Grace, How Sweet the Sound, ya. Itu merupakan karya dari John Newton. Dan dari kisah John Newton ini kita belajar bahwa Allah sanggup untuk mengubah kehidupan manusia. Seburuk apapun masa lalu kita, selalu ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan kerjakan bagi kita yang mau dan bersedia dibentuk oleh Dia. Yang setuju katakan amin. Alkitab tadi berkata dalam rumah yang besar ada banyak perabotan yang terbuat dari tanah liat, ada juga yang terbuat dari kayu. Yang terbuat dari tanah liat dan kayu ini digunakan untuk tujuan yang kurang mulia. Tapi juga ada perabotan yang terbuat dari emas dan perak, dan ini digunakan untuk tujuan yang lebih mulia. Dan bagaimana supaya kita bisa hidup kita diubahkan, dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuan yang mulia, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata caranya adalah jika seorang menyucikan diri dari dosa, maka Tuhan akan memakai dia untuk tujuan-tujuan yang mulia. Salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini yaitu Yesaya. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang berkata, celakalah aku. Ya, ketika dia melihat Tuhan, dia sadar betapa najisnya dia. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia sadar betapa kotornya dia. Dan dia berkata, celakalah aku sebab aku najis bibir. Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya 6 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya,
Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sampai di situ dulu. Nah, kita lihat yang pertama, ada 3 langkah yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi supaya Tuhan mengubah hidup kita dari hidup yang sia-sia, dari percuma hidup menjadi hidup yang berguna, hidup yang menjadi berkat, hidup yang dipakai oleh Tuhan berfungsi bagi kerajaan surga. Dan langkah yang pertama yang harus kita hidupi adalah pertobatan. Di ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-5 kita mendapati ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan, perikopnya Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Sebelum Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia merasa diri orang benar, dia merasa diri bahwa dia orang yang baik. Ya, tetapi saudara baca ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan sikap hidupnya. Ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat malaikat-malaikat itu yang berseru, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu Yesaya sadar, bertobat akan seluruh kehidupannya. Dia sadar betapa najisnya dia, dan dia berkata, celakalah aku. Ya. Ini langkah yang pertama yang harus kita jalani. Saya ganti mic atau bagaimana ya? Sip, ya. Nah ini ya. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk supaya hidup kita diubahkan menjadi hidup yang percuma, menjadi hidup yang berguna, berfungsi bagi kerajaan surga. Yaitu yang pertama, bertobat. Ya, Yesaya sebelum berjumpa dengan Tuhan, semua orang sebelum berjumpa dengan Tuhan merasa diri orang benar, merasa diri orang baik, merasa diri bahwa tidak ada yang perlu saya ubah dari kehidupan saya karena saya sudah cukup baik. Ada 3 orang Afrika yang selalu bertengkar untuk memperebutkan siapa di antara mereka bertiga yang paling putih. Orang Afrika yang pertama berkata, saya yang paling putih karena saya jarang keluar rumah. Ya. Orang Afrika yang kedua berkata, saya lebih putih karena tiap hari saya mandi susu sapi. Orang Afrika yang ketiga berkata, tidak, saya yang paling putih karena tiap hari saya pakai bedak putih. Jadi 3 orang Afrika ini selalu bertengkar siapa orang Afrika yang paling putih. Pada satu hari turunlah sekelompok turis asing. Ya, mereka naik kapal besar di pantai Afrika. Dan ketika para turis asing kulit putih ini turun di Afrika, kebetulan ada 3 orang Afrika yang suka baku melawang sampai yang paling putih di antara mereka. Mereka ada di pelabuhan, di pinggir pantai. Dan waktu mereka bertiga melihat para turis kulit putih ini, mereka serentak berkata, tanpa ada komando, mereka serentak berkata, oh, betapa hitamnya aku. Kadang-kadang kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Beta masih mending, ya. Beta cuma mulu masih caci maki, tapi beta sering merampok kayak sih. Beta masih mending, ya. Biar beta malas-malas gereja, tapi beta sering munafik kayak sih. Beta sering bikin dosa kayak yang itu, ya.
Betapa celakanya aku. Aku ini orang berdosa. Aku ini orang najis. Ya. Makanya saya selalu berkata, orang yang semakin belajar firman Tuhan, orang yang semakin tahu firman Tuhan, dia akan semakin merasa diri berdosa. Tidak ada orang semakin belajar firman Tuhan merasa diri nabi, merasa paling diberkati, merasa paling unggul, merasa paling hebat. Tidak ada yang bisa mengatur kehidupannya. Orang yang seperti ini bukan belajar firman Tuhan, dia belajar firman-Nya sendiri. Sebab orang yang belajar firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Semakin kita banyak belajar firman Tuhan, semakin Tuhan bukakan, nyatakan kesalahan-kesalahan kita. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin Tuhan beritahu kesalahan-kesalahan kita apa saja. Kita akan sadar bahwa kita hidup hanya karena kasih karunia. Kita akan sadar bahwa kita sangat bergantung dengan Tuhan. Maka tidak ada orang semakin belajar firman Tuhan semakin merasa diri benar, semakin merasa diri nabi, tapi dia akan semakin merasa diri berdosa dan butuh Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ingat, kita hanya hidup dalam apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya. Yesaya selama ini merasa dirinya benar sampai dia berjumpa dengan Allah yang kudus. Baru dia sadar dan dia berkata, celakalah aku seorang najis bibir. Bapak Ibu, standar kita bukan manusia. Standar hidup kita bukan orang itu, bukan pendeta itu dan sebagainya. Standar hidup kita adalah kekudusan Tuhan. Yang di bawah kekudusan Tuhan itu dosa. Sebab dosa artinya kurang dari ukuran Tuhan, kurang dari standar Tuhan. Makanya jangan jadi seperti apa yang manusia mau, jadi seperti apa yang Tuhan mau. Sebab yang nanti takar kita, yang nanti ukur kita itu Tuhan. Jadi seperti apa yang firman Tuhan katakan, sebab di bawah kesempurnaan Tuhan, di bawah kekudusan Tuhan, dosa artinya kurang dari ukuran Tuhan. Bahasa Yunaninya hamartia, meleset. Jadi kalau ada sasaran, lingkaran besar, sedikit besar, sedang, kecil, paling kecil. Sasarannya adalah yang paling kecil. Waktu kita panah kepada target, ketika kita tembak dan meleset dari sasaran itu berdosa, itu hamartia. Sasaran kita apa? Standar kita apa? Kekudusan Tuhan. Dan kita tidak mungkin mencapai kekudusan itu dengan kemampuan kita, sehingga setiap langkah pikiran perasaan kita selalu saja berdosa. Dan Alkitab berkata dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tapi yang menjadi pemisah, penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya tinggalkan dosa, jauhi dosa. Tuhan akan menyucikan. Jika kita mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tuhan ingin memberkati kehidupan kita, tapi kita harus singkirkan dosa dari hidup kita, baru berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ingat bahwa berkat Tuhan adalah ketika kita semakin dekat melekat dengan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Makanya Raja Daud katakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, ini yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Berkat Tuhan adalah waktu kita melekat dengan Tuhan. Maka waktu kita menerima mobil baru, itu akan jadi berkat. Ketika waktu kita terima, kita lebih melekat dengan Tuhan. Waktu kita naik jabatan, itu akan jadi berkat. Ketika waktu kita naik jabatan, kita semakin melekat dengan Tuhan. Lutut kita semakin berlutut untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ketika kita dapat pekerjaan dan itu membuat kita jauh dengan Tuhan, itu bukan berkat. Ketika kita menerima kekayaan, ketika kita punya usaha bertambah
dan kita semakin jauh dengan Tuhan, itu bukan berkat. Sebab berkat adalah waktu kita lebih melekat dengan Tuhan, waktu kita lebih dekat dengan Tuhan, itulah berkat. Ya. Dalam Mazmur 32, Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Dan dia berkata, tulang-tulangku lesu, sebab tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Kemudian dia mengaku dosanya, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 32 berkata, kesalahanku tidak ada yang aku tutupi. Dia mengaku semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosanya. Dan Daud kembali mengalami kebahagiaan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 32, yaitu yang pertama, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, saya percaya pertobatan membawa pengampunan, pertobatan membawa kelegaan dalam hidup kita, pertobatan membawa pembenaran. Seperti seorang hakim di meja pengadilan yang kemudian memutuskan kamu tidak bersalah, kamu benar, tok, selesai. Kenapa kita bisa dianggap benar? Karena Yesus yang adalah pribadi yang benar menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa dijadikan benar oleh Dia. Tuhan telah membayar seluruh hutang dosa kita, dan hanya satu pribadi yang bisa membenarkan kita, Yesus Kristus, pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan, kita diampuni, kita menerima hidup kekal, kebahagiaan di surga dan di bumi kita alami karena Dia. Makanya kalau ada di antara kita yang masih merasa dosa masa lalu kita yang belum diakui sampai hari ini, mari terbuka di hadapan Tuhan, akui segala pelanggaran dosa kita, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Kalau saya punya cangkir emas yang harganya sangat mahal, waktu saya mau minum, ternyata dalam cangkir itu ada kotoran cicak, kotoran apalagi tikus, kotor sekali gelas itu, tapi gelas itu sangat mahal. Ya, saya tidak akan pakai gelas yang kotor ini. Kenapa? Karena dia kotor. Walaupun mahal, saya tidak akan pakai. Lebih baik saya pakai yang murah tapi bersih, saya pakai. Tuhan pun seperti itu. Makanya dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya dari segala dosa, Tuhan akan pakai dia untuk maksud yang mulia. Mother Teresa pernah berkata, kekudusan bukanlah kemewahan bagi segelintir orang, tetapi kewajiban bagi saudara dan saya, bagi semua orang. Bukan, oh pasti kalian pendeta-pendeta saja yang kudus, yang penginjil-penginjil saja yang kudus, katong kan cuma jemaat, katong kan cuma majelis saja, jadi ya masih bisa berdosa-berdosa lah. Tidak demikian. Karena itu mari buang segala hal yang mencemarkan bait Allah, yaitu hidup kita, karena kita adalah milik Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan, Tuhan tidak pernah menginginkan atau mengirimkan manusia ke neraka. Sebab jika manusia masuk neraka, itu pilihannya sendiri. So, neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka Tuhan ciptakan untuk iblis dan para pengikutnya, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Tuhan tidak menginginkan manusia masuk ke neraka, dan Tuhan telah melakukan banyak hal untuk membuat manusia tidak masuk neraka. Yang paling utama adalah Dia berikan anaknya untuk membuat manusia tidak ke neraka, tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Saat Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan free will, kehendak bebas. Kamu bisa hidup menurut kehendak Tuhan, kamu bisa hidup menurut kehendakmu sendiri, bebas. Silakan engkau pilih. Kita bisa melanggar firman Tuhan atau mau taat. Kita bisa melawan Tuhan. Tuhan tidak akan cegah kita, sebab saat Tuhan menciptakan kita, Dia karuniakan kehendak bebas. Ya, saya pernah katakan di WBI, hidup itu anugerah, kesehatan itu tanggung jawab. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah kasih hidup, itu anugerah, bersyukur untuk hidup. Tapi kesehatan itu tanggung jawab. Jadi kalau sudah tahu ada kolesterol, jangan berdoa kuduskan gorengan. Ya, itu golojo namanya. Ya, kalau sudah tahu ada asam urat, jangan makan
kacang, sayur hijau-hijau. Ya, hidup itu anugerah, kesehatan kita itu tanggung jawab. Jangan berdoa kalau mulut kita bau. Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa, mulut saya jadi harum. Saudara bicara, orang semakin di depan, bukan karena urapan, tapi karena mulut tidak pernah disikat. Ya, kalau saudara waktu mulut bau tinggal berdoa, mulut jadi harum, maka tutup semua toko-toko Pepsodent, toko-toko odol-odol gigi semua tutup. Karena tinggal berdoa mulut jadi harum. Ya, hidup anugerah, kesehatan itu tanggung jawab. Jadi lakukan tanggung jawab kita, bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bisa melawan Tuhan, kita bisa menolak Tuhan. Alkitab mengatakan meskipun dalam pemberontakan penolakan, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita sampai Dia memberikan anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ya, saat Kristus mati di kayu salib, kita tidak tahu apa yang terjadi di atas kayu salib. Tapi yang kita tahu satu hal, bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk mencabut neraka dan penghakiman yang tidak pantas kita dapatkan, yang pantas kita dapatkan karena dosa. Dia cabut semua itu dalam kehidupan kita. Dia tanggung di atas kayu salib dalam dirinya. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup kita diubahkan dari hidup yang percuma, hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berguna, yang menjadi berkat. Yang pertama, bertobat. Sadari diri kita orang berdosa, dan kita harus bertobat. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bisa diubahkan menjadi berguna bagi Tuhan. Yang kedua, ayatnya yang ke-6. Ketika Yesaya sadar dia seorang yang berdosa, najis bibirnya. Ayat 6 dari Yesaya 6. Tetapi seorang daripada serafim itu malaikat. Ya, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya sampai di situ dulu. Ayat 8 poin yang ketiga. Nah, di sini poin yang kedua kita melihat bagaimana hidup kita diubahkan dari yang tadinya hidup yang percuma menjadi hidup yang menjadi berkat. Yang kedua, setelah kita bertobat, kita harus mengalami pengudusan daripada Tuhan. Ketika Yesaya berkata, celaka aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Maka seorang dari malaikat itu mengambil bara api dan menyentuhkannya pada bibirku dan berkata, apa itu? Ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus. Ya, kenapa dia tidak menyentuh tangannya, kakinya, kepalanya dengan bara itu, tapi harus bibirnya? Ya, karena seringkali kita berdosa karena lidah. Yakobus katakan, orang yang sempurna dalam perkataannya, dia sempurna juga dalam seluruh kehidupannya. Maka Tuhan pertama-tama ingin membersihkan, menjernihkan bibir kita, karena seringkali dengan perkataan kita menyakiti hati orang. Dengan perkataan yang kita ucapkan dari perenungan pikiran kita, orang bisa menyimpang ke arah yang salah. Maka bibir ini perlu dikuduskan supaya kehidupan diarahkan pada jalan yang benar. Kalau bibir diluruskan, karakter akan diubahkan. Ini yang disebut pengudusan. Dan apa kata kunci untuk kita bisa mengalami pengudusan? Apa kata kunci supaya kita bisa memiliki hidup yang suci? Kata kuncinya adalah matikan kedagingan. Ya, kedagingan yang dimaksud di sini bukan daging secara jasmani ini. Kedagingan yang dimaksud di sini adalah keinginan daging, hawa nafsu, nafsu jahat, pikiran jahat, perkataan jahat, sikap hidup jahat kepada orang lain. Maka ketika ada bisikan-bisikan kejahatan, bisikan dosa dalam pikiran kita, harusnya kita langsung berkata tidak. Jangan pernah mempertimbangkan perkataan iblis seperti Hawa. Ya, Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia masih timbang apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan makan. Waktu iblis datang bicara,
timbang apa yang iblis katakan. Kalau iblis berbicara kepada kita, kalau kita disodorkan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan pakai timbang lagi, sekalipun itu mendatangkan keuntungan. Hawa penuh pertimbangan. Waktu dia dengar dunia punya perkataan, iblis punya perkataan, dia timbang. Oh iya, kalau beta sentaat ikut Tuhan tuh mau, keuntungannya adalah beta akan mata terbuka dan menjadi seperti Tuhan. Itu keuntungannya. Nah, kita sering menimbang-nimbang untuk mau melakukan firman Tuhan. Untungnya berbeda apa? Waktu kita mempertimbangkan firman Tuhan dan tidak segera mengatakan, ya Tuhan, ini aku, jadilah padaku sesuai apa yang Kau kehendaki. Tapi kita timbang-timbang, akan beruntung apa? Maka kita akan seperti dengan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Waktu dunia sodorkan pikirannya, waktu kita disodorkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh iya, kalau begini juga bagus. Ya, itu awal dari kejatuhan di dalam dosa. Waktu kita katakan asing apa-apa mau, cuma hal kecil begini. Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, siapa yang menjadi milik Kristus, tandanya, cirinya adalah dia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Itu tandanya orang milik Kristus. Makanya nanti banyak orang di akhir zaman berseru, Tuhan, Tuhan, kata super khotbah nih, usir setan demi nama Tuhan, kata bikin mujizat sembuhkan orang demi nama Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu, enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Ya, sebab milik Kristus adalah mereka yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau ada pikiran kotor disodorkan, kita bilang tidak, kita menang. Kalau ada bisikan kotor, Osi kalau mau usaha untung tuh Osi mesti pakai cara begini nih. Dan kita tahu cara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kita berkata tidak, maka kita akan menang. Jadi supaya kita bisa mencapai kekudusan, supaya kita bisa hidup kudus, supaya kita bisa dikuduskan oleh Tuhan, maka kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita, berkata tidak pada dosa. Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan, jangan dihidupi, jangan ditindaki, jangan dikasih kesempatan, dimatikan, dibunuh godaan-godaan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Matikan itu. Seorang hamba Tuhan A.W. Tower pernah berkata, daging ini ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Betapa benar apa yang disampaikan. Daging, nafsu ingin disenangkan, ya, ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Maka kalau sudah baca kita, baca kita. Tapi kalau duduk kewel 3 jam juga jadi. Dulu baca Alkitab belum sampai 1 jam, belum sampai 15 menit, sumengop. Duduk berdoa, belum apa-apa, sumengop. Tapi kalau duduk nonton atau duduk main game, oh kita berjam-jam, kita sangat betah. Daging ingin dimanjakan, roh ingin dikuduskan. Ya, sejarah kekristenan adalah sejarah penderitaan. Dan kemenangan setiap era memiliki bentuk penderitaannya sendiri-sendiri. Tapi gereja tidak pernah punah. Justru dalam penganiayaan, gereja sering mengalami pertumbuhan yang paling besar. Maka satu tokoh Islam yang pernah mempelajari sejarah pertumbuhan gereja, Umar Mukti Ali, dia menyatakan, orang Kristen itu jangan diganggu. Kalau kalian mau hancurkan orang Kristen di Indonesia, caranya gampang. Jangan ganggu mereka, jangan tindas mereka. Karena semakin mereka diganggu, semakin mereka ditindas, mereka akan semakin bertumbuh. Mukti Ali tahu sejarahnya, makanya dia bilang, dalam sejarah membuktikan di mana-mana penindasan
Tapi itu kenyataannya, senjata yang paling mematikan untuk menghancurkan kekristenan adalah kenyamanan. Sebab dalam pokok kenyamanan mereka akan mati, tapi dalam penindasan, penderitaan mereka justru bertumbuh. Kekristenan justru bertumbuh dalam penganiayaan. Makanya zona nyaman itu sangat membunuh kekristenan. Tapi dalam penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, justru kekristenan bertumbuh dengan pesat. Karakter kita harus diubah menjadi seperti Yesus. Salibkan setiap keinginan daging kita. Ya. Bahkan ada ayat firman Tuhan berkata, ketika Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Siapa yang mengasihi dirinya dan tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan memperoleh nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang mau memberikan nyawanya kepada Tuhan, dia akan memperolehnya kembali. Ayat ini dipakai oleh beberapa orang di seberang untuk mengatakan inilah dasar ajaran orang Kristen yang mengajarkan jihad, yang mengajarkan bunuh, ya, orang yang tidak seagama dengan kita, itu jihad. Karena siapa memberikan nyawa untuk Tuhan, dia akan memperolehnya kembali. Mereka salah memahami, ya, tentang firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk membunuh orang dan itu akan masuk surga, akan memperoleh kembali hidup yang kekal. Ya, karakter kita harus diubahkan menjadi seperti itu, dan itu terjadi ketika keinginan daging dimatikan. Bagaimana kita membuang sikap manusia lama supaya manusia baru muncul? Kalau misalnya saya mempunyai gelas berisi kopi, tapi saya mau supaya kopi ini jangan ada lagi, saya mau minum air putih, tapi tidak boleh buang gelasnya. Bagaimana caranya supaya air putih bisa penuh dalam gelas ini? Caranya gampang, isi terus-menerus dengan air putih terus sampai kopinya terbuang, sampai yang hitam itu terbuang semua, dan yang ada di dalam hanya air mineral, air putih yang bersih. Ya, saudara, kalau kita sadar hati kita kotor, Tuhan bisa mengubahkan hidup kita menjadi manusia baru. Dengan cara apa? Pikiran kita yang kotor ini setiap hari diisi terus dengan firman Tuhan, diisi terus dengan firman Tuhan. Itu cara Tuhan membersihkan, menguduskan hidup kita. Makanya iblis tahu, iblis tidak mau kita ada dalam proses itu. Makanya dia akan menipu kita dengan cara membuat firman Tuhan jadi tidak menarik. Firman Tuhan jadi biasa saja buat kita, ya. Firman jadi informasi biasa, sekedar terharu dengan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Itu sama dengan menolak firman. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 25. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya, jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jika mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Ini bicara tentang Musa. Saat Musa menyampaikan firman Tuhan, orang Israel melawan, akhirnya tanah terbelah, mereka ditelan oleh bumi, mati semuanya. Kalau mereka yang di bumi saja tidak luput, waktu mendengar hamba Tuhan Musa berbicara, mereka tidak luput karena mereka melawan, mereka tidak mau taat. Apalagi kalau kita menolak firman Tuhan, ya. Makanya jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan seperti orang yang berdalih dalam Lukas 14 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang diundang tapi mereka berdalih, orang-orang yang dipanggil tapi mereka berdalih. Orang yang pertama berkata, saya baru membeli ladang yang baru, saya mau mengolahnya. Maafkan aku sibuk. Ya, dia tidak langsung menolak, dia menunda dengan sangat sopan. Maaf, lain kali saya sibuk. Yang kedua berkata, saya telah membeli 5 pasang lembu, saya harus mencobanya. Maaf, saya tidak bisa, saya sibuk.
Yang ketiga berkata, saya baru kawin, saya harus mencobanya juga. Saya tidak bisa hadir, maafkan saya. Ya, lanjut ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Murkalah Tuhan dan memerintahkan, pergi segera ke jalan-jalan, ya, ke lorong-lorong kota, bawa kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, karena rumahku harus penuh. Orang yang diundang, makanya kita katakan yang terkemudian, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, kadang kita tidak menolak firman Tuhan seperti yang disampaikan dalam ibadah Yud kemarin. Kita waktu dengar firman Tuhan, kita sangat terharu, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tapi pas mau lakukan, kita tidak lakukan, dan kita punya alasan sendiri untuk membenarkan. Seperti dengan yang disampaikan oleh Tuhan di sini, mereka punya alasan sendiri untuk menunda melakukan firman Tuhan. Mereka punya alasan sendiri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak secara langsung tolak firman Tuhan, tapi mereka punya alasan sendiri untuk tidak melakukan. Dan itu sama dengan menolak firman Tuhan, karena penundaan sama dengan ketidaktaatan. Ya, ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, malaikat Tuhan sudah peringatkan kepada Lot dan istrinya, lari, berjalan, jangan menoleh ke belakang. Sederhana. Tuhan punya perintah itu sederhana, tidak kita taat saja, sederhana dan jelas. Istri Lot ikut keluar, istri Lot berjalan, dia hampir selamat, hampir. Kita katakan banyak orang yang hampir diselamatkan. Tapi kalau yang hampir diselamatkan saja tidak selamat, apakah kesudahannya dengan orang-orang berdosa dan orang fasik? Yang hampir selamat saja tidak selamat. Ya, istri Lot sudah ikut keluar, sudah berjalan, dia hampir selamat. Tapi satu keputusan kecil dia menoleh, dan seketika itu juga jadi tiang garam. Kita sering berpikir yang menentukan hidup kita itu keputusan besar, padahal kadang yang menentukan akhir adalah satu langkah kecil yang kita anggap sepele. Masuk cuma Paman sebar seseng masuk surga, yang kita anggap sepele, menoleh ke belakang, masa cuma bikin ini saya masuk surga, kelihatan biasa, tapi itu menunjukkan hal yang sangat dalam, bahwa hatinya masih tertinggal di tempat yang Tuhan sudah suruh tinggalkan itu. Banyak kali kita menolak Tuhan kita tidak menolak Tuhan secara terang-terangan. Kita jalan-jalan seperti istri Lot. Ya, ketika Tuhan suruh tinggalkan, kita tinggalkan, kita jalan seperti istri Lot. Kita ikut, kita terlihat menuju ke arah yang benar. Tapi diam-diam hati kita masih menoleh ke kebiasaan yang lama. Hati kita masih menoleh ke masa lalu, kepada dosa. Hati kita masih ke hal-hal yang sebenarnya Tuhan suruh tinggalkan, tapi kita masih menoleh ke situ. Istri Lot tidak berhenti berjalan, dia hanya melakukan satu langkah sederhana, menoleh. Dia tetap berjalan sih, tapi dia menoleh, dan itu cukup untuk menghentikan segalanya. Tuhan Yesus bahkan ingatkan dalam Lukas 17 ayat 12. Lukas 17 ayat 12. Lukas Ketika dia 17. memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Seperti istri Lot itu. Sebentar. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Sampai di situ. Apa yang diingat? Bukan namanya, ingat keputusannya. Karena ternyata
kita bisa sangat dekat dengan keselamatan, tapi tetap kehilangan keselamatan itu, kehilangan semuanya. Kita bisa sudah berjalan keluar dari hidup lama, tapi hati masih tetap tinggal di situ. Jadi bukan hanya apakah kamu sudah keluar dari dosa, tapi apakah hatimu sudah benar-benar pergi. Karena ada banyak orang kakinya melangkah ke depan, hatinya masih di belakang. Ya, kakinya melangkah ke depan, hatinya masih menoleh ke belakang. Dan Alkitab mencatat jelas, kadang yang membuat kita kehilangan hidup kekal bukan karena kita berhenti, tapi karena kita tidak pernah benar-benar melepaskan hidup lama kita. Nah, pengudusan, orang yang mau hidupnya diubahkan, yang dari sia-sia menjadi hidup yang berfungsi, berguna, menjadi berkat. Yang kedua, dia harus ada dalam pengudusan daripada Tuhan, membiarkan Tuhan memproses hidupnya, menguduskan dia. Tuhan proses mengubahkan kehidupan karakter kita bisa melalui dua cara yang sering Tuhan pakai. Cara yang pertama, keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, kalau tadi pagi kita berdoa, Tuhan jadikan saya seperti Engkau. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Jadikan saya sabar Tuhan. Maka Tuhan akan izinkan istri yang tadinya tidak cerewet, dia akan jadi cerewet hari itu. Suami yang tadinya baik-baik, dia akan tiba-tiba marah tanpa alasan. Ya, anak-anakmu ribut sejadi-jadinya. Ada saja keadaan yang tidak menyenangkan. Dan ketika kita mau marah, kita ingat doa kita tadi pagi, Tuhan jadikan saya sabar. Keadaan yang tidak menyenangkan itu Tuhan izinkan untuk menjawab doa kita, melatih karakter kita untuk menjadi sabar. Maka Tuhan akan bawa orang-orang yang membuat kita jengkel. Kalau engkau orang yang gampang tersinggung dan engkau berdoa, Tuhan ubahkan karakter saya menjadi seperti Tuhan, Tuhan akan hadirkan orang-orang di sekeliling saudara yang suka menyinggung saudara sampai rasa tersinggungmu terkikis habis. Yang kedua, alat yang sering Tuhan pakai untuk memproses, memurnikan karakter kita adalah orang-orang yang menyebalkan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa orang yang paling bagus yang Tuhan pakai untuk membuang karakter kita yang tidak baik? Bukan orang jauh. Orang paling dekat itu pasangan kita. Siapa yang paling bagus untuk suami bisa membuang karakter yang tidak baik? Istri. Siapa yang membuat istri jadi lebih sabar dalam hidup? Karakter suami. Bukan jauh-jauh, Tuhan pakai yang dekat-dekat saja. Ya, makanya kalau suami-suami semulai macam-macam, marah-marah tidak jelas, istri jadi bilang, oh sini memang setan pakai ose pada bikin beta jengkelin, oh sini memang. Ya, itu Tuhan pakai untuk memproses, untuk mengikis habis ya semua yang tidak baik dalam hidupmu. Ya, waktu istri cerewet marah-marah, suami jangan bilang oh sini memang alat setan. Tidak, Tuhan pakai dia untuk memproses karakter kita. Ya, jadi kalau istri marah-marah, suami jangan sampai engkau balas dengan marah-marah. Sebab kalau istri marah, suami juga balas, tiba-tiba piring berbunyi, tiba-tiba pintu kastil lepas. Nah, suami tidak jadi seperti Yesus, suami jadi seperti setan. Kalau suami sudah marah-marah, istri kau diam. Sebab kalau kau bisa istri kau tidak jadi seperti Yesus, kau jadi seperti setan. Tapi kalau suami suara tinggi, istri tenang, istri bilang Tuhan ampuni dia, tolong dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maka kita akan semakin mirip seperti Kristus. Ya. Jadi ini dua sarana yang Tuhan pakai, yaitu keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan. Tadi pagi saya cerita, ada gereja di GBI di Jawa Barat, ya, yang minta bantuan kepada pemerintah untuk fasilitas sosial atau fasilitas umum FASUM, dan dikasih sama pemerintah tanah, lahan, dan juga janji bahwa pemerintah akan bangun gereja.
Nah, ketika mereka lagi pengurusan izin dan sebagainya, mereka di demo. Baru-baru saja ini ya, mereka di demo. Dan ternyata provokatornya seorang warga yang tinggal tidak jauh dari tanah gereja yang akan dibangun. Dia gerakan massa orang-orang dari tempat ibadah kepercayaan lain yang tinggal di sekitar lingkungan itu. Lalu mereka cetak spanduk demo. Pokoknya tidak boleh ada gereja yang dibangun di tempat ini. Sampai akhirnya pembangunan gereja batal, tidak jadi dibangun. Jemaat dan hamba Tuhan sedih. Mereka juga mungkin berkata, ini memang setan alat ini, ya. Tapi akhirnya mereka berdoa sama Tuhan. Beberapa bulan kemudian, Gubernur Jawa Barat, KDM, apa? Deddy Mulyadi. Waktu dia datang, Deddy Mulyadi terkenal dengan dia sangat menekankan ekologi, ya, lingkungan hidupnya mesti teratur. Waktu dia datang, dia lihat kondisi di lingkungan itu. Dia bilang, ini rumah-rumah kok ada di bantaran sungai, tidak boleh. Kalau saudara nonton berita sudah tahu. Ini nanti bikin banjir, bikin rusak lingkungan dan sebagainya. Mundur dari bantaran sungai. Semua rumah-rumah di bantaran sungai gusur rata, mundur 50 meter dari bantaran sungai. Rumah siapa yang digusur rata? Provokator. Digusur rata. Siapa lagi? Semua orang yang demo, rumah mereka digusur rata. Kemudian pendeta, gembala dan semua jemaat langsung bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena lahan yang diberikan untuk gereja dibangun 10 meter dari bantaran sungai. Kalau mereka sudah dapat izin dan kalau gereja sudah dibangun, otomatis gereja pun akan digusur rata. Mereka langsung bersyukur kepada Tuhan. Ternyata orang-orang yang demo bukan alat setan, tapi mereka alat Tuhan untuk mencegah kita membangun. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Akhirnya lahan itu digantikan, bukan lagi di bantaran sungai. Lahan digantikan di pinggir jalan tol, lebih strategis. Ya, 1.200 meter persegi. Jadi satu kapling ada 3 dibagi 3 untuk 3 gereja, 400 meter persegi. Ya, nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata mereka dipakai Tuhan. Orang-orang yang menyebarkan juga banyak keluarga, ya, orang-orang yang dekat kita. Kita baik sama mereka, mereka jahat sama kita. Kita doakan mereka, mereka fitnah kita, sampai kita rasa-rasanya hilang kesabaran. Kalau saudara pernah alami hal seperti itu, ingat, Tuhan pakai keadaan itu, Tuhan pakai orang-orang seperti itu untuk memproses hidup kita. Biasanya manusia sulit semacam itu, mereka umur panjang. Makanya kata sering berdoa, Tuhan ini orang ini belum mati lagi, ya, karena mereka sangat menjengkelkan. Tapi mereka Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang yang menyebalkan pun adalah sarana Tuhan untuk membantu kita lebih berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, kalau kita mau hidup diubahkan, jadi yang dari yang sia-sia menjadi hidup yang berdampak, berfungsi bagi kerajaan surga. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-8 dari Yesaya 6 tadi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan memanggil Yesaya untuk melayani. Tuhan tidak memakai orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia panggil. Kalau saudara dipanggil bukan karena saudara bisa, bukan karena saudara mampu, tapi kalau saudara dipanggil walaupun saudara tidak bisa, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada engkau. Dia pernah lakukan kepada Musa. Musa berkata, Tuhan, jangan saya tidak fasih lidah. Tuhan bilang, bukankah aku yang menciptakan lidah? Dan aku akan memampukan kamu untuk mengucapkan hal-hal yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan tidak memanggil orang mampu, Dia memampukan orang yang Dia panggil. Dan akhirnya Yesaya yang tadinya berkata, celakalah aku, akhirnya Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Inilah pengutusan. Setelah kita bertobat, setelah kita diproses, dikuduskan hidup kita, karakter kita diproses oleh Tuhan, maka yang ketiga, kita harus mau diutus oleh Tuhan. Jangan jadi orang yang terima kuasa, tapi hidup dengan kuasa. Berfungsilah untuk kerajaan surga. Yesaya berkata, ini aku. Dalam bahasa Ibrani yang memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini aku.
Itu dalam terjemahan Ibrani-nya poani. Sama-sama poani. Kalau guru di kelas absen, Nita tadi ibarat pagi. Nita hadir Bu. Rahel hadir Bu. Siapa lagi? Putri hadir Bu. Putra hadir Bu. Putra putri Indonesia hadir semua Bu. Po Ani. Ya, jadi kalau Rahel Po Ani itu bahasa Ibrani-nya. Itu saya hadir. Tapi bahasa Ibrani yang kedua untuk menyatakan ini aku, itu hineni. Ya, hineni itu bukan berkata aku ada, aku hadir, tapi hineni itu artinya ini aku Tuhan. Apapun yang Tuhan mau perintahkan, aku siap. Dalam gereja ketika Tuhan mau berbicara, kita kebanyakan seperti yang mana? Poani apakah hineni? Ya, waktu firman Tuhan disampaikan kita kebanyakan seperti yang mana? Poani ataukah hineni? Kita kebanyakan hadir Tuhan, datang ya Tuhan ya, hari Minggu ini datang ya, beta sembolos Tuhan, poani, akhirnya pulang tidak dapat apa-apa, cuma sekedar absen, beta sembolos Tuhan. Tapi kalau kita datang dengan sikap hati, hineni, bukan I am here, bukan saya hadir, tapi here I am, ini saya Tuhan, ini aku Tuhan, lakukan apa saja yang kau inginkan, aku siap mentaati kehendak-Mu. Di sanalah Tuhan akan memakai kita. Mau kau saudara dipakai oleh Tuhan? Dan ketika Tuhan menyuruh engkau mungkin untuk melayani di kelompok sel, di komsel, membuka rumah untuk tempat berdoa, tempat beribadah, atau perintah-perintah Tuhan yang lain, yang kau tahu itu kehendak Tuhan, biarlah kita berkata, hineni, ini aku, utuslah aku. Ketua Umum GBI pernah cerita, kalau saat dia muda, cita-citanya ingin menjadi dokter atau ahli bahasa asing, supaya dia bisa ke luar negeri. Dia kemudian daftar ke perguruan tinggi, masuk pendaftaran, ikut ujian. Dia masukkan pendaftaran, ikut ujian penyaringan, dan hasilnya akan diinfokan di koran. Saat hasil keluar, dia lihat di koran yang ikut tes ribuan orang, tapi yang tembus, yang diterima hanya 75 orang. Dia lihat daftar nama-nama yang tembus, namanya ada di situ. Dan dia masuk dalam kamar, dia buka koran itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, nama saya ada. Tuhan buka jalan. Tiba-tiba Tuhan bicara, tidak audible di telinga, tapi dalam hati nuraninya. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Dia tidak bisa jawab ya, karena dia tidak mau jadi pendeta. Lalu dia bilang, Tuhan, saya diterima loh Tuhan. Tuhan sudah buka jalan, saya diterima dari sekian ribu orang yang diterima. Saya masuk 75 orang. Bukankah Tuhan sudah buka jalan? Ya, kalau saya tes kemana-mana tidak diterima, ya sudahlah masuk sekolah Alkitab. Tapi ini kan saya diterima. Dia berbantah dengan Tuhan, dengan hati yang berat dia tidak terima. Tapi selama itu hidupnya tidak senang. Dan salah satu hal yang membuat dia tidak mau jadi pendeta, karena waktu masih dekat dengan pacarnya, waktu masih PDKT dengan pacarnya yang sekarang jadi istrinya, orang tua istrinya, orang tua pacarnya itu keluarga pedagang, bukan keluarga pendeta. Sedangkan Pak Adi Abraham ini keluarga pendeta, dari kakeknya pendeta, ayahnya pendeta, sampai kepada Pak Adi juga pendeta. Ya, jadi karena keluarganya pendeta, pacarnya ingatkan, oh sih mau jadi pendeta lagi kak? Kalau saya jadi pendeta, katong putus. Dia bilang sih, beta sih mau jadi, siapa juga ingin menjadi pendeta. Ya, lalu satu kali dia sadar, karena sudah lama dia dengar suara Tuhan di hatinya. Lalu dia pikir, kalau saya terus berantem, berbantah-bantah dengan Tuhan, tidak mungkin saya menang dan Tuhan kalah, tidak mungkin. Pasti saya yang babak belur. Jadi sebelum saya babak belur, ya akhirnya dia menyerah dan berkata, hineni, ini aku Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, silakan. Dan saat itu damai sejahtera langsung memenuhi hatinya. Bukan karena dia ingin jadi pendeta, tapi karena dia sadar Tuhan panggil dia. Lalu dia masuk sekolah Alkitab, dia melayani. Tapi dia tidak berani sampaikan, kasih tahu ke pacarnya, karena dia sudah diingatkan di awal, kalau kau berani jadi pendeta, kita putus. Menjelang hari untuk masuk sekolah Alkitab, dia akhirnya memberanikan diri untuk omong sama pacarnya.
Akhirnya dia bilang, sorry ya, saya memang pernah janji tidak akan jadi pendeta, dan saya bicara itu tulus, tapi Tuhan panggil saya, ya. Jadi apapun keputusan kamu, kalaupun harus putus, saya akan tetap masuk sekolah Alkitab. Dan waktu itu dia masuk seminari Bethel di Jakarta. Saya akan melayani Tuhan. Pak Adi pikir waktu dia sampaikan itu dia akan segera diputusin oleh pacarnya, tapi ternyata pacarnya bilang, saya juga mau masuk sekolah Alkitab. Dia kaget, wah. Dan dia langsung merasa senang. Ini pasti karena saya punya pengaruh. Dia terlalu cinta saya, makanya dia mau masuk sekolah Alkitab. Tapi pacarnya bilang, ingat ya, saya mau sekolah Alkitab, saya mau masuk sekolah Alkitab bukan karena kamu. Ya, lalu dia cerita. Beberapa waktu lalu pacarnya ini dia cerita. Beberapa waktu lalu dia sakit. Ya, pacarnya ini sakit luar biasa di bagian perutnya sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Ya, dan karena sakit itu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Saya mau masuk sekolah Alkitab pun saya mau Tuhan. Langsung sejak dia berjanji seperti itu, dia langsung bisa tidur. Dari yang tadinya tidak bisa tidur, dia langsung bisa tidur setelah dia berjanji kepada Tuhan seperti itu. Dia sembuh. Besoknya ketika dia bangun, dia sadar, dia ingat janjinya. Lalu dia ngomong sama orang tuanya. Singkat kata, orang tuanya akhirnya setuju. Dia juga tidak berani ngomong sama Pak Adi karena dia sudah ancam larang Pak Adi jadi pendeta. Siapa tahu akhirnya dia sendiri masuk karena panggilan Tuhan. Akhirnya waktu Pak Adi omong, dia bilang, saya juga sama. Saya juga mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya Pak Adi sangat sukacita. Dia ingat firman Tuhan dalam Amsal. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seorang, kepada jalan hidup seorang, musuh orang itu pun akan diperdamaikan dengan dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasangan-pasangan muda yang belum menikah, ingat ya, bertanyakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus terjadi. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi biarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bagaimana supaya kita mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan? Pertama apa? Bertobat. Kedua, dikuduskan. Ketiga, diutus. Siap untuk diutus oleh Tuhan, amin. Siapa di antara kita saat ini mau berkata, bersihkan aku Tuhan, karena aku mau dipakai oleh Tuhan. Utuslah aku, kemanapun engkau mau, aku mau pergi. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan.